Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah yang seiman dan seperjuangan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali akan membicarakan tentang ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara saya yang ingin membagi warisan, ya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembagian warisan itu berjalan dengan mudah, gampang, lalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh yang akan membagi warisan, yang pertama adalah bahwa harta waris ini berbeda dengan harta biasa. Nah, ini yang perlu kita pegang betul, bahwa harta waris itu berbeda dengan harta biasa. Di mana letak bedanya? Letak bedanya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki atau menitipkan fasilitas keduniaan ini kepada hamba-hambanya, ya, entah itu kekayaan, entah itu harta, entah itu pangkat dan kedudukan, ya, ini Allah berikan. Ya, ketika Allah berikan itu, maka manusia yang Allah berikan selama dia hidup, dia boleh memanage, mengatur harta itu sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Jadi terserah, diberikan kesempatan oleh Allah. Tetapi kita tahu dalam Islam ini semua ada konsekuensinya, ya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaturnya, maka kita juga kudu hati-hati, kagak sembarang kita atur. Nah, karena ini barang titipan, tentunya kita berusaha untuk memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya, dan yang lebih pokok adalah bagaimana kita memanfaatkan harta itu. Allah suka, Allah senang, gitu. Dan apa yang kita lakukan dengan harta itu akan memberikan pahala kepada kita. Nah, begitu pula kan sebaliknya, kalau harta itu kita hambur-hamburkan atau kita gunakan dengan cara yang tidak benar, itu akan mendatangkan dosa. Nah, itu ketika orang itu masih hidup. Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memanfaatkan, mengatur harta yang Allah titipkan itu tergantung kepada apa yang dia mau. Nah, ketika orang itu meninggal dunia, ya, jadi yang punya harta itu meninggal dunia, mau siapa aja, kakek, nenek, bapak, ibu, saudara, anak, dan lain sebagainya,
Dia punya harta, harta yang Allah titipkan kepada dirinya, lalu dia meninggal dunia. Nah, ketika orang itu meninggal dunia, maka harta itu menjadi harta waris. Tuh ya, menjadi harta waris. Memang pernah dititipkan kepada si A, si B, si D atau E. Tapi ketika orang-orang itu telah meninggal dunia, maka apa yang menjadi milik orang yang tadi meninggal dunia, ya, sebanyak apa pula aset yang ada, itu memanajenya atau pengaturannya itu kembali kepada Allah. Allah ambil lagi harta itu. Jadi setiap ada orang yang meninggal, ya, maka itu harta kembali kepada Allah. Ya. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala luar biasa baiknya. Maka ketika harta itu Allah ambil kembali, Allah ambil, tetapi Allah kembalikan lagi kepada para ahli warisnya. Ya, saudara-saudara terdekat daripada almarhum atau almarhumah, Allah berikan lagi. Dan Allah Maha tahu. Ya, karena dalam harta ini kan manusia cenderung kepada serakah, kepada tamak, kepada kepengen nguasain, kepengen yang dapatnya banyak. Supaya nggak ribut, Allah Subhanahu wa taala memberikan hitung-hitungannya. Ya, furudul muqaddarah, tergantung kepada posisi keluarga itu kepada almarhum atau almarhumah. Nah, itu Allah udah tentukan bagian-bagiannya. Ya, namanya furudul muqaddarah. Ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, dan ada yang asobah atau mendapatkan sisa, terutama untuk kaum laki-lakinya. Nah, jadi ketika harta itu menjadi harta waris, wewenangnya, kekuasaannya itu, cara pengaturannya itu kembali kepada Allah. Sehingga siapapun orangnya yang ingin membagi waris itu, yang ingin mendapatkan harta waris itu, maka wajib mengikuti aturan Allah. Ya, itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aqsimul mala baina ahlal faraid ala kitabillah. Bagilah harta waris itu kepada yang berhak mendapatkannya berdasarkan ketentuan Allah, berdasarkan Al-Quran. Nah, itu. Jadi siapapun yang ingin membagi waris, ya, tidak boleh bagi waris itu berdasarkan apa yang menjadi kemauannya. Berdasarkan kesepakatan, berdasarkan musyawarah, berdasarkan misalkan adat, ya, nggak bisa. Itu semua kembali kepada Allah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan harta waris itu, maka wajib dia mengikuti aturan Allah. Dan kita tahu bahwa aturan Allah itu kan maha adil, maha benar, maha bijaksana, ya. Jadi kalau misalkan ada orang bikin peraturan-peraturan lain, berarti seakan-akan peraturan Allah itu nggak adil, nggak bijaksana. Nah, ini Allah udah atur. Bagaimana mungkin aturan manusia itu lebih baik daripada aturan Allah? Tidak akan mungkin. Nah, itu yang pertama sebagai landasannya untuk kita membagi warisan. Bahwa harta warisan itu jangan lagi diakui ini hartanya kakek saya, hartanya nenek, harta bapak, harta ibu. Jangan lagi diakui. Kalau dulu yang punya harta itu masih hidup, ya monggo silahkan diakui. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, maka harta itu menjadi harta waris. Ketika harta waris itu mau dibagikan atau mau disampaikan kepada yang berhaknya,
tidak boleh menggunakan aturan-aturan manapun juga kecuali aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin membagi waris, yang pertama tanamkan bahwa harta waris itu adalah wewenang Allah. Ya, bukan wewenang yang paling tua, bukan wewenang si A atau si B. Nah, wewenang membagi waris itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah tegaskan, Allah cantumkan, Allah ajarkan, hendaklah itu dijadikan pegangan atau pedoman ketika kita membagi warisan. Itu yang pertama. Hadirin sekalian. Lalu yang kedua. Yang kedua, bahwasanya harta waris ini, ya, tanamkan pada diri kita yang akan mendapatkan warisan ini adalah hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan udah biasa yang namanya hadiah. Orang ngasih hadiah kepada kita, ya sekian, barangnya ini atau ini gitu. Masa kita mau protes? Ya. Apa jadinya kalau kita dibagi hadiah oleh orang-orang itu kemudian kita protes? Berarti kita nggak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak menghargai yang memberi itu. Ini juga sama warisan, harta waris itu Allah memberikan hadiah kepada para ahli warisnya. Berapa hadiah sudah Allah tentuin, sekian dan sekian. Jangan dibantah, jangan dilawan, jangan ditukar-tukar. Ini adalah ketentuan Allah. Tilka hududullah. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan hadiah bahwasanya memang kan harta itu, harta udah ada. Bahkan mungkin bisa jadi sebelum kita lahir di alam dunia itu harta itu sudah ada. Dan harta itu didapatkan oleh orang-orang tua kita, oleh yang punya harta itu. Kita nggak bantu, nggak ada peran kita nggak peras-peras keringat, nggak capek, nggak lelah. Jadi harta itu sudah ada. Jadi tolonglah dipikirkan, ya, jangan kita merasa menguasai harta itu atau kita yang paling berhak, tidak. Jadi itu harta adalah hartanya Allah. Allah berikan hadiah, kembalikan kepada keluarga terdekatnya. Udah ada ketentuannya. Jadi oleh karena itulah ini yang harus kita tanamkan, bahwasanya siapapun yang ingin membagi harta warisan itu tidak boleh pakai aturan sendiri. Tidak boleh pakai, wah itu aturan yang setelah lalu, tidak boleh. Ya, tidak pakai aturan lain. Wajib harus menggunakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, ya, kalau kita ingin membagi waris, jangan di kepala kita itu terbayang kita dapatnya sekian. Ya, kita dapat banyak nih. Bagaimana caranya supaya kita dapat banyak? Nah, ini yang malapetaka ini berbahaya. Karena harta itu, ya, bukan cuma harta waris, semua harta, apalagi terlebih harta waris itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi keberkahannya itu. Buat apa banyak kalau tidak berkah? Ya. Ini berbahaya. Jadi kalau di dalam pembagian waris, ya, yang ada di kepala kita bahwa kita akan dapat yang banyak, maka pertanyaannya, dari mana hitungannya? Semua telah Allah tentuin. Kalau memang banyak, ya silakan, alhamdulillah. Kalau memang sedikit dapatnya kita, itulah yang Allah berikan hadiah. Kita juga patut bersyukur, menerima apa adanya. Jadi kalau ditanya, saya harus dapat sekian Pak Ustadz, sekian. Bapak dari mana? Ibu dari mana aturannya? Berarti kan beraturan pakai kita aturan sendiri. Ini nggak benar. Jadi soal banyak atau soal dikitnya itu tergantung kepada furudul muqaddarahnya, bagian-bagian yang telah Allah tentuin. Ya, nggak boleh keluar dari konteks itu. Dan kita ingat, kalau misalkan kita ngambil banyak daripada harta waris itu, dengan mengurangi hak orang lain, artinya kita mengambil hak orang lain, itu kan hukumnya haram. Haram, barang haram. Kita makan barang haram, kita ngambil barang yang haram. Jangan.
kalau memang pendapatan kita atau bagian kita sekian, ya sekian aja. Yang lain orang lain. Ya, kalau memang itu didapatnya, memang itu hadiah dari Allah sesuai dengan posisinya. Nah, oleh karena itulah ya betapa banyak orang mengambil bagian warisnya itu berlebih-lebihan ya sambil mengambil hak orang lain, kan akhirnya nggak berkah, hancur di tengah jalan. Harta waris itu bukan memberikan nikmat tapi menjadi istidrat ya, lalu menggagalkan aktivitas seseorang itu berbahaya. Kalau misalkan kita mengambil harta waris yang lebih daripada apa yang harusnya kita dapatin, kita makan barang yang haram. Dan kita tahu konsekuensi dari barang yang haram. Ya, kita ambil, kita lakukan, kita kuasai. Maka paling tidak dua. Pertama, ibadah kita itu nggak akan Allah terima. Kalau kita masih makan barang yang haram. Yang kedua, maka doa-doa kita itu tertolak. Sungguh sangat sayang sekali ya. Oleh karena itulah ya, kalau kita ingin membagi waris ya, kita berlapang dada ya, kita senyum-senyum penuh dengan keakraban dengan ahli waris yang lain. Karena apa? Karena memang sudah ada ketentuan-ketentuannya, kita tinggal jalanin aja ya. Nah, kalau seperti itu, maka harta waris ini akan memberikan manfaat, akan memberikan keberkahan, kenyamanan, ketentraman, kerukunan di antara keluarga. Sejauh semua anggota keluarga itu menyadari bahwa ini adalah harta waris, harta yang wewenangnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin membagi harta itu, yang ingin mendapatkan harta itu, harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang semacam itu, insya Allah pembagian waris itu berjalan dengan lancar, dengan mudah, dengan adil, saling merasa puas ya, saling akrab, rukun. Maka itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri apa yang Allah berikan dengan tidak kita mengambil harta orang lain atau menyakitkan hati orang lain. Demikian yang bisa sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.